Pernah lihat anak balita lari-lari kecil, jatuh, nangis. Terus orang tuanya datang ke anaknya lalu bilang, "Duh, sakitnya dengkulnya ya nak, sini-sini, mama pukul lantainya nakal." Tidak sedikit orang tua yang waktu anaknya kejeduk, dia salahkan temboknya. Kalau anaknya dapat nilai kurang baik di sekolah, orang tua salahkan guru, teman kelas, kepala sekolah. Hal pukul lantai tadi terkesan simpel ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus dalam keseharian anak, dampaknya adalah kita sedang tanpa sadar menanamkan kebiasaan atau kecenderungan untuk anak menyalahkan pihak lain di luar dirinya sendiri. Setiap kali dia mengalami sesuatu yang negatif, dia cenderung melihat dirinya itu sebagai korban. Anak mau menggambar tapi hasilnya nggak sebagus yang dia mau. Dia salahkan hal-hal di luar dirinya. Kertasnya jelek, pensil warnanya tumpul, guru gambarnya kurang pintar ngajar dia. Kecenderungan salahin orang lain ini sangat bisa kebawa sampai dewasa juga. Melamar kerja, nggak keterima. Ya salahnya si perusahaan, salahnya dia tuh yang wawancara aku kurang pinter. Atau salah temennya yang ngajakin dia main game bareng malam sebelumnya. Dampak lain, anak cenderung tidak evaluasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Tidak belajar dari kegagalan. Sayang sekali ya, karena ini juga akan menghambat perkembangan dirinya sendiri. Maksudnya gini, dia merasa problem ada di hal-hal eksternal. Problem tidak pernah dengan dirinya sendiri. Dia tidak melihat bahwa dirinya mungkin yang perlu loh berjalan lebih hati-hati, lebih belajar mewarnai dengan lebih rapi. Kembali ke kasus anak yang jatuh tadi. Jadi gimana? Kalau anak jatuh kesandung, ya sebenarnya nggak apa-apa kan? Siapapun bisa kehilangan keseimbangan. Apalagi kalau kakinya anak memang masih pendek. Kita lihat ya nggak apa-apa. Misalnya jatuh di rumput, jatuh di ubin, kepleset dan dia bangun lagi. Ya kita senyumin aja, nggak perlu diteriakin, "Hati-hati dong nak!" Atau "Mata dipakai dong nak, duh jatuh melulu." Tapi kalau anaknya jatuh dan nangis, anak nangis itu kan normal. Jadi gak apa-apa kalau dia nangis, itu bisa respon otomatis karena mungkin dia kaget. Karena dengar orang sekitar yang teriak, "Aduh, duh, duh, duh," misalnya. Bisa juga dia memang mau perhatian ekstra dari orang tuanya. Bisa juga memang dia merasa perih di dengkulnya. Kita bisa datang ke dia lalu tanya, "Kamu gak apa-apa nak? Yuk bangun lagi yuk." Kalau dia nangis dan kita memang udah cek dia gak apa-apa, bisa peluk dia dan bilang, "Kih, main lagi." Respon orang tua yang heboh akan menuai respon anak yang heboh juga. Tambahan usulan ya, setelah kejadian itu misalnya malamnya atau sorenya, anak bisa kita ajak ingat lagi tentang kejadian dia jatuh. "Tadi Ade jatuh ya, Ade rasain apa sih?" "Sakit." "Iya, rasanya sakit ya, di mana?" Biarkan dia bercerita. Di sini kita sedang ajarkan ke anak bahwa rasa sakit itu tuh normal. Berarti tidak perlu juga ya kita bilang, "Oh itu aja sakit." Atau, "Jadi anaknya bunda tangguh dong, jangan suka nangis, jangan cengeng." Kita dengarkan dia aja cerita tentang jatuhnya dia. Lalu kita bisa bilang, "Adik, kalau kita jatuh, kayak tadi ya, kita bangun lagi." Di sini kita sedang mengajarkan anak bahwa kalau dia punya emosi seperti kaget, kesakitan, nangis itu gak apa-apa. Orang tuaku terima loh emosi aku. Anak juga jadi berasa bahwa lain kali kalaupun dia sampai jatuh, aku gak perlu sampai nangis teriak-teriak supaya orang tuaku perhatikan aku. Mereka tahu kok. Mereka peduli kok, mereka sayang kok. Dari berbagai momen-momen keseharian yang terjadi dengan anak kita bisa tanamkan nilai-nilai penting yang bisa berdampak sampai anak dewasa. Dan kali ini, nilai yang ditanamkan adalah bertanggung jawab dan tidak mudah salahkan orang-orang lain saat kita mengalami hal yang kurang baik. Semoga bermanfaat.